Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Lydia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan paparan individu yang berjudul Gifted Black Woman yang merujuk kepada topik pembahasan pada sore hari ini yaitu Gifted Woman. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya memaparkan materi ini melalui video dan tidak bisa bergabung pada kelas pada sore hari ini. Karena saya ada kelas lain yang juga pada kelas tersebut terdapat presentasi. Berikut merupakan artikel jurnal yang saya gunakan, yaitu Understanding the Intersection and Continued Marginalization of Adolescent Gifted Black Girls in US Classrooms. Yang mana latar belakang masalah yang penulis garis bawahi itu mulai dari perempuan kulit hitam yang sering kali terabaikan dalam pendidikan berbakat yang disebabkan oleh diskriminasi rasial, gender, dan juga sosial. Nah, permasalahan yang mereka hadapi ini meliputi stereotip negatif, ekspektasi rendah dari guru, serta ketimpangan dalam pendisiplinan dan identifikasi bakat. Meski perempuan berkulit hitam banyak yang berprestasi tinggi, akan tetapi pencapaian mereka jarang diakui dan kurang mendapatkan dukungan, sehingga potensi akademik mereka tidak berkembang secara optimal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mulai dari mengeksplorasi pengalaman perempuan kulit hitam berbakat, melakukan analisis menggunakan kerangka CRT, FTAP, dan TAPS, lalu memberikan saran kepada pihak penyedia layanan pendidikan dan otoritas setempat seperti pemerintah menggunakan metode TAPS. Selanjutnya itu permasalahan utama yang dipaparkan oleh penulis. Yang pertama adalah marginalisasi sosial dan akademik. Yang mana tindak diskriminasi terhadap perempuan kulit hitam dalam pendidikan berbakat itu dipengaruhi oleh marginalisasi sosial atau pembatasan sosial yang membuat pencapaian mereka sering diabaikan, meskipun prestasi yang dimilikinya tinggi. Dalam hal ini, apabila dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kulit hitam, itu relatif sering terlihat dan menonjol apabila dibandingkan dengan perempuan kulit hitam yang berprestasi. Nah, oleh karena tersebut, keberadaan perempuan berkulit hitam ini menjadi semakin tidak terlihat dan merasa tidak dihargai, sehingga akan mengakibatkan kehilangan motivasi dari perempuan kulit hitam tersebut. Nah, permasalahan berikutnya merupakan hambatan sosial, yang mana anak perempuan yang berkulit hitam sering menghadapi hambatan di sosial dan akademik, seperti tindak rasisme, segregasi program, dan harapan rendah dari guru. Dalam konteks ini, penulis juga menegaskan bahwasannya perempuan berkulit hitam seringkali mendapatkan stigma yang buruk sebagai labeling bahwa mereka merupakan anak yang suka berisik atau suka membuat ulah begitu. Sehingga dengan stereotip tersebut terjadilah proses labeling dan branding yang negatif. Nah, penulis juga mengutarakan bahwa studi lain menunjukkan bahwasanya guru, khususnya guru yang berkulit putih, itu cenderung memiliki ekspektasi yang lebih rendah dalam menilai perempuan berkulit hitam ini gitu, dan melakukan penilaian perilaku mereka secara negatif apabila dibandingkan dengan anak yang memiliki kulit putih. Berikutnya adalah hambatan identifikasi dan pengembangan bakat yang menjadi masalah lanjutan, di mana hambatan dalam identifikasi dan pengembangan bakat perempuan kulit hitam ini disebabkan oleh beberapa faktor masalah seperti kombinasi faktor ras, gender, terdapatnya strukturalisasi kelas, serta kemampuan dan juga bias pendidik dalam menilai potensi mereka. Di sini penyedia layanan pendidikan seperti guru cenderung kurang memberikan pujian dan apresiasi dan lebih sering menegur perilaku sosial mereka, sehingga efek dari hal tersebut memberikan umpan balik terhadap prestasi akademik yang minim atau menurun. Akibatnya,
Mereka jarang dinominasikan dalam program pendidikan berbakat apabila dibandingkan dengan siswa yang berkulit putih atau siswa yang berasal dari keturunan Asia. Hal tersebut berakibat kepada pembatasan akses mereka terhadap dukungan pendidikan keberbakatan. Berikutnya, kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis ada 3. Yang pertama yaitu Critical Race Theory atau CRT, yang mana CRT ini menyoroti tindak rasisme dalam struktur sosial dan relasi kekuasaan berbasis ras dengan prinsip seperti konvergensi, kepentingan, kontranarasi, dan juga interseksionalitas. Berikutnya adalah Fraser for AS, yang mana kerangka ini dikembangkan oleh Dr. Mary Fraser untuk meningkatkan representasi siswa yang kurang terlayani dalam pendidikan berbakat melalui sistem FTEP yang menggabungkan data tes dan juga non-tes serta fokus pada sikap, akses penilaian, dan adaptasi dalam praktek pendidikan yang tidak adil. Kerangka berikutnya yang digunakan adalah TAPS, yang mana TAPS ini digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada karena TAPS ini merupakan alat observasi yang telah dikembangkan oleh Fraser dan Pascoe pada tahun 1994 untuk mengidentifikasi anak berbakat, khususnya pada siswa pada kaum minoritas. Dengan 10 atribut utama, TAPS dapat mengembangkan perilaku berbakat yang sering diabaikan oleh pendidik, sehingga TAPS ini dapat membantu mengenali dan merencanakan pendidikan yang lebih tepat bagi siswa dari berbagai latar ras, budaya, status ekonomi, sosial, dan juga gender. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis, ini dimulai dari penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel praktis dari kriteria yang telah dibuat dan juga jaringan atau network yang dimiliki oleh penulis. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara 3 perempuan bergelar doktor yang memiliki ras kulit hitam yang bernama Nikisha, Trinity, dan juga Ines yang memiliki rentang usia dari 30 sampai 40 tahun dan juga bekerja di sektor pendidikan tinggi. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur pada tahun 2018 sampai 2019 yang memiliki total durasi waktu 90 sampai 120 menit. Adapun fokus wawancara yang dilakukan oleh penulis meliputi pengalaman akademik, sosialisasi keluarga, dukungan sosial, perkembangan sosial emosional, dan juga identitas interseksional dari narasumber. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penyelidikan naratif untuk menggali cerita secara mendalam dan juga kontekstual pada narasumber. Nah, berikut merupakan hasil temuan yang didapatkan oleh penulis, mulai dari narasumber pertama yaitu Nikisha, yang mengutarakan bahwa Nikisha mengalami interaksi yang membingungkan dan juga bersifat canggung dengan guru matematikanya pada saat usia remaja. Hal tersebut mempengaruhi konsep dirinya sebagai siswa yang berbakat. Oleh karena itu, di sisi lain Nikisha mendapatkan pesan yang tidak konsisten dari pendidik atau guru sehingga berpengaruh pada identitas akademiknya. Nah, akan tetapi potensi dan kepercayaan dirinya Nikisha datang dari dukungan keluarga dan juga teman yang selalu memberikan support terhadap potensi yang dimiliki oleh Nikisha. Di sisi lain, Nikisha menyembunyikan prestasinya dari sistem pendidikan yang pada akhirnya Nikisha berhasil lulus SMA pada usia 16 tahun dengan program percepatan pendidikan. Nikisha juga mengutarakan bahwa ia menunjukkan ketahanan tinggi meskipun tidak mendapatkan pengakuan penuh dari sistem sekolah. Hal tersebut yang berasal dari dirinya pribadi dan juga support dari teman serta keluarganya. Nah, temuan untuk narasumber kedua yaitu Trinity yang mengutarakan bahwa Trinity merasa berada pada kondisi yang tertekan sebagai siswa yang berbakat. Nah, pada masa remajanya, Trinity mengalami keterlambatan dalam proses identifikasi sebagai siswa berbakat karena praktik diskriminatif yang terjadi di sekolahnya. Selain itu, Trinity juga pernah mengalami
beberapa beberapa tindak yang dipermalukan oleh guru pada saat menunjukkan ketertarikannya pada subjek pelajaran yang berkaitan dengan sejarah kulit hitam, sehingga dirinya merasa bahwa bakatnya dipatahkan dan tidak didukung oleh um, dunia dunia akademik tersebut. Lalu Trinity juga menekankan bahwa pentingnya sosialisasi awal dalam membentuk identitas dan pengalaman akademik perempuan kulit hitam. Lalu Trinity juga mengungkapkan bahwa meski mengalami diskriminasi, ia tetap mendapat dukungan dari berbagai pendidik yang membantu menjaga motivasi dan juga harga dirinya. Berikutnya itu hasil temuan pada narasumber ketiga, yaitu Ines, yang menghadapi stereotip dan pandangan yang bersifat merendahkan yang didapatkan dari teman sebaya yang telah mempengaruhi persepsi terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, Ines juga pernah mengalami ketidakadilan dalam pendisiplinan di sekolahnya pada saat masa remaja yang menjadi bagian dari bias institusional. Nah, selain itu, Ines juga mengutarakan bahwa meskipun ia mendapatkan dukungan dari orang tua, hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi hambatan sistemik. Pengalaman yang telah didapatkan oleh Ines selama berada di dunia pendidikan ketika saat usia remaja mencerminkan bahwa bagaimana perempuan kulit hitam sering tidak terlihat dalam sistem pendidikan karena terjadinya tindak rasisme dan bias terhadap gender. Nah, selanjutnya, dari hasil temuan tersebut, penulis memberikan saran dan juga solusi, yaitu implikasi untuk pengajar, yang mana penulis menekankan pentingnya melakukan pendekatan kritis melalui kerangka CRT, 4AS, dan juga TAPS untuk mengidentifikasi bakat perempuan berkulit hitam dengan mempertimbangkan pengalaman masa remaja dan juga identitas interseksional narasumber yang dimiliki, serta mengatasi hambatan sistemik dalam pendidikan berbakat. Berikut merupakan dua tabel penyelesaian masalah menggunakan kerangka TAPS. Perlu dilengkapi bahwa TAPS merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mendokumentasikan ekspresi yang berkaitan dengan konstruksi bakat, meliputi keterampilan komunikasi, imajinasi kreativitas, rasa ingin tahu, sampai aspek pemecahan masalah dan juga penalaran. Nah, untuk kesimpulan paparan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu remaja perempuan berkulit hitam memiliki potensi yang berbakat, tetapi mereka memiliki resiko yang tinggi karena mengalami kemiskinan tanpa akses pendidikan yang setara. Nah, sehingga penting untuk diperhatikan terkait interseksionalitas dan ketidaktampakan mereka di sekolah. Di sini, pendidik perlu mengatasi bias dan membangun kembali persepsi terhadap mereka. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan kerangka Fraser, 4AS, TAPS, dan juga CRT untuk menekankan perlunya ruang aman, kebijakan anti-rasis, dan juga kurikulum afirmatif untuk mendukung pengembangan bakat yang dimiliki oleh mereka. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian pada presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata.